Oke, Mas Enrico. Ya, Mas. Oke, mungkin kita mulai dari supplier atau kontrak gitu ya, dari komitmen dulu, bagaimana proses OTP-nya dan mungkin nanti dilanjutkan di proses SPP dan SPM-nya. Oke, Mas Enrico bisa mendemokan dulu ya terkait dengan Mas Fahri dulu ya. Mas Fahri bisa mendemokan terkait dengan supplier dan kontraknya. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan Mas Fahri untuk mendemokan di sisi supplier dan kontraknya. Monggo Mas Fahri. Baik, baik, terima kasih Mas Farid untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, teman-teman KPPN. Perkenalkan, nama saya Fahri Munandar, saya dari SITV VIC untuk modul komitmen. Mohon izin untuk menyampaikan simulasi terkait perekaman OTP di modul komitmen. Nah, saya izin share screen ya. Suara saya apakah cukup terdengar jelas? Ya, Mas. Jelas. Oke, saya share screen. Sudah tampil? Baik, sebelumnya saya dapat sampaikan untuk simulasi OTP modul komitmen kali ini kita akan menggunakan server pengembangan di sini ya untuk simulasi. Nah, sebagai contoh untuk perekaman supplier, di sini saya sudah menyiapkan data supplier yang akan dikirimkan OTP-nya. Mungkin kita bisa cek dulu. Ini adalah data-data supplier dan data-data kontrak yang nantinya akan dibuatkan PIN-nya melalui mekanisme OTP. Di modul komitmen RUH, pencatatan supplier, untuk perekaman supplier dan kontraknya sama ya dengan cara-cara sebelumnya, tidak ada perubahan di perekamannya di sisi operator. Di sini contohnya akan kita gunakan ini yang belum ber-NRS, nanti akan kita buatkan OTP-nya. Oke. Kemudian untuk data kontrak kita coba juga nanti. Ini kontrak source OTP. Prosesnya sama seperti perekaman data kontrak dan data supplier biasa. Kemudian sekarang kita login menggunakan menggunakan PPK ya. Karena untuk pembuatan ADK-nya menggunakan role PPK. Oke, ini menu-menu yang ada di role PPK. Di sini akan ada tambahan menu ADK supplier interkoneksi OTP. Kemudian ada lagi ADK kontrak interkoneksi OTP gitu. Nantinya yang akan digunakan adalah domain ini yang ada tulisan OTP-nya ya. Nah, sebagaimana disampaikan sebelumnya untuk proses OTP supplier, kontrak maupun pembayaran itu pada plot nanti kan akan selama 5 menit ya. Nah, untuk keperluan simulasi ini saya disclaimer terlebih dahulu. Di sini kita ringkas menjadi 1 menit agar bisa mensimulasikan beberapa transaksi biar tidak terlalu lama menunggunya ya. Oke, ini untuk ADK supplier OTP kita coba. Di sini ada menu pilihan ya. Kalau untuk supplier dia bisa 1 ADK yang isinya beberapa supplier dengan cara mengklik tombol pilih seperti ini. Maka akan muncul di bawah. Tapi kalau mau satu-satu juga bisa. Seperti itu. Nah, di sini tampilannya sama dengan menu ADK supplier interkoneksi. Perbedaannya adalah ketika proses permintaan PIN. Nah, di sini akan muncul form untuk input OTP, di mana ada tombol request OTP via SMS. Nah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, untuk proses request OTP via SMS ini berjalan selama 3 kali request ya. Jadi kalau request pertama expire, muncul lagi request OTP via SMS yang kedua. Kemudian yang kedua expire, muncul lagi request OTP via SMS yang ketiga gitu.
Jadi kalau sudah 3 kali expire SMS, maka dia akan muncul menu request OTP via email yang nantinya akan masuk ke email pejabat yang sudah didaftarkan. Dan untuk request OTP via email itu juga berjalan selama 3 kali request. Jadi untuk request ketiga setelah selesai, maksudnya tidak di-input OTP-nya atau expire, maka session login akan otomatis terlog out. Seperti itu. Dan dia akan mengulang lagi ke proses request OTP dari awal via SMS. Jadi 3 kali SMS dan 3 kali email. Nah, untuk keperluan simulasi ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, akan menggunakan time limit selama 1 menit. Oke, kita coba di sini ya, proses request OTP via SMS. Nah, di sini akan muncul counternya. OTP terakhir 24 November 2020 dengan menggunakan sistem WIB. Di sini ada counternya berjalan 1 menit. Nah, kemudian di sini saya sudah melakukan screen mirror ke HP saya. Daftar nama pejabat yang digunakan, nomor HP dan emailnya menggunakan nomor HP saya untuk saat ini. Nah, kita bisa lihat di sini masuk kode autentikasi transaksi Anda 814114. Ini ya daftar supplier yang tadi di checklist. Kode berlaku 1 menit sampai dengan 10.14. Seperti itu, nanti kita input OTP ini ke dalam sistem. Tinggal 8 detik, kita coba dulu. Ini kita coba expire ya. Nanti untuk yang kedua kita akan coba normal. Nah, ini kan sudah expire nih, sudah mati nih. Coba kita input. 81411. OTP sudah expire. Nah, kemudian kita bisa request lagi untuk yang kedua. Nah, maka di sini akan muncul counternya lagi. Kita cek lagi di sini. Ini masuk ya yang kedua ya. 458 150. Kita klik proses. Maka akan muncul notifikasi proses pembuatan ADK selesai. Setelah itu maka proses berlanjut, data supplier akan terkirim ke KPPN untuk kemudian diproses, selanjutnya menghasilkan NRS, dan NRS akan otomatis tercatat ke dalam aplikasi Saktinya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang supplier. Bagaimana untuk yang data kontrak? Nah, data kontrak di sini sudah kita sediakan ya, kontrak OTP. Bedanya dengan supplier, kalau kontrak ini tidak bisa pilih sekaligus banyak ya, hanya satu-satu. Kita coba klik proses. Nah, di sini untuk request OTP yang sebelumnya itu kan sudah berhasil direkam OTP-nya. Berarti dia counternya akan reset kembali ke 0. Dalam hal ini berarti masih dapat dilakukan 3 kali request SMS dan 3 kali request email. Nah, bagaimana kita coba ya untuk request via SMS 1 menit. Di sini data kontraknya namanya adalah kontrak OTP. Kita cek ke apa yang masuk. Oke, ini adalah informasi OTP-nya. Kode autentikasi transaksi Anda 621595. Untuk kontrak nomor kontrak _ OTP sebesar nilainya 50 juta. Berlaku 1 menit sampai pukul sekian. Seperti itu ya. Kita coba untuk 3 kali expire di SMS, maka nanti akan muncul request OTP via email. Mungkin untuk simulasi salah input nanti bisa diujikan di modul pembayaran ya. Oke, mungkin saya menambahkan Mas Fahri ya, Mas.
Ya, siapa? Gini, Bapak Ibu sekalian, konsep dasar OTP ini menggunakan nomor telepon seluler. Karena apa kami menggunakan konsep telepon seluler? Karena kami merasa bahwa hal yang paling pribadi dari sisi seorang saat sekarang adalah nomor telepon. Itu yang paling pribadi. Kemudian kami membuat satu backup plan ketika memang terjadi layanan gangguan di sisi provider dalam hal menyampaikan OTP melalui SMS. Kami membuatkan backup plan pengiriman OTP ini menggunakan email. Jadi email ini kami buatkan sebagai backup plan ketika OTP tidak bisa dikirimkan melalui SMS karena mungkin masalah jaringan atau masalah provider yang tidak bisa menyampaikan dalam respon time 5 menit. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian sedang berada di suatu area blank spot gitu ya, sehingga tidak bisa mendapatkan sinyal, tetapi mungkin datanya malah hidup karena mungkin datanya menggunakan paket data yang ada di WiFi sekitar Anda, sehingga nanti OTP-nya itu bisa kami kirimkan melalui email ya. Sedangkan kondisi-kondisi terkait dengan provider ini tidak bisa mengirimkan layanan SMS ini salah satu mitigasi resiko yang harus kami tutup. Nah, dan di peraturan ini nanti kami akan menggunakan via email. Nah, di Perjanjian 16 tahun 2020 memang di sana norma untuk pengaturannya itu menggunakan SMS untuk pengiriman OTP. Nah, dengan diberlakukannya backup plan untuk pengiriman OTP menggunakan email, ini kita sedang buatkan peraturan surat edaran yang nanti ini bisa menjadi aturan dalam rangka pengamanan transaksi elektronik menggunakan email. Mungkin itu Mas Fahri, silakan Mas Fahri bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Farid atas tambahannya. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Tadi sudah dilakukan proses request SMS yang ketiga, kemudian otomatis muncul request OTP via email seperti ini ya. Nah, nanti ketika di request OTP via email, maka emailnya akan OTP-nya akan masuk ke dalam email yang sudah didaftarkan. Dalam hal ini email yang digunakan adalah email saya ya. Sebentar, saya coba buka email saya terlebih dahulu. Nanti sendernya juga sama ya seperti ini. Sakti OTP ADK komitmen. Belum kelihatan Mas yang di-share. Oke, saya reshare. Share lagi. Seperti ini ya. Sendernya Sakti. Subjeknya OTP ADK komitmen. Kode ini kalimatnya sama seperti yang di SMS. Nantinya OTP ini yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Seperti itu. Coba saya kembali ke aplikasi. Sebentar. Nah, tadi kan sudah expire ya. Bisa dilakukan proses request via email untuk yang kedua. Seperti itu. Kemudian misalnya kita coba isi dengan OTP yang salah, maka akan muncul validasi OTP tidak sama. Seperti itu. Ini sudah 2 kali salah ya untuk yang satu periode ini. Jadi nanti kalau saya input lagi ke 3 kali salah, maka usernya akan terblokir. Nah, untuk simulasi blokir ini mungkin nanti dilakukan di modul pembayaran ya.
Di sini saya akan melakukan simulasi untuk request via email sampai dengan 3 kali, namun expire, maka sessionnya harusnya akan logout seperti itu. Ini udah yang kedua untuk request emailnya. Oke, selanjutnya akan kita coba untuk proses request yang ketiga. Nah, setelah request yang ketiga, jika expire maka dia nanti akan logout ya. Kita cek lagi ke emailnya. Ini ya, contohnya sudah masuk 3 kali. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi. Mau 20 detik lagi, request ini akan expire. Kita akan coba lihat prosesnya. Oke, sudah selesai. Ini kita masukkan. Tapi sudah expire. Nanti dia seharusnya akan terlogout ya. Nah, dia klik keluar sebagai user. Ketika login lagi nanti dia akan mengulang ke titik pertama, request SMS. Seperti itu. Kita masuk ke user PPK. Sepertinya ini belum terreset ya. Oke, nanti akan kita coba lagi. Di sini akan kita klik, Anda sudah melakukan request OTP melebihi batas yang diperbolehkan. Tadi kan sudah ketiga kalinya ya, maka dia akan terlogout seperti ini. Coba cek lagi. Nah, kembali ke titik awal, request OTP via SMS. Jadi itu untuk proses jika sudah expire untuk yang ke-6 kalinya. Seperti itu. Jadi jika 3 kali request SMS terlewat, kemudian 3 kali request email terlewat, kemudian ketika klik request email lagi, maka akan otomatis sign out ya. Dan kemudian dia akan mengulang ke titik awal, yaitu request OTP via SMS untuk kesempatan pertama. Mungkin seperti itu dari saya untuk modul komitmen. Mungkin selanjutnya dari modul pembayaran bisa dilanjutkan Saudara Enrico. Saya kembalikan ke Mas Farid. Silakan Mas Farid. Oke, makasih. Makasih Mas Fahri atas demo di sisi komitmen. Silakan dilanjut Mas Enrico untuk sisi pembayarannya. Monggo Mas Enrico. Ya, terima kasih Mas Farid. Bisa didengar dengan jelas ya Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Enrico dari Direktorat SIPP.
Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Fahri sebelumnya pada modul komitmen. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada modul pembayaran. Untuk transaksi pembayar atau permintaan OTP melalui untuk pembayaran ada di SPP, yang itu di user PPK, dan untuk OTP di SPM, yaitu di user PPSPM. Ya, kita langsung demokan saja. Yang pertama saya akan melakukan screen sharing terlebih dahulu. Ya, sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Di sini kita akan login menggunakan user PPK. Telah saya siapkan sebelumnya beberapa SPP yang akan disetujui dan akan dilakukan validasi oleh PPK. Ya, kita login. Sebentar, usernya masih login, kita buka dulu. Ya, kita tunggu dulu sebentar. Untuk PPK di sini untuk di model pembayaran dia OTP akan digunakan hanya untuk pembuatan ADK SPP yang selama ini mungkin masih menggunakan PIN. Nah, ini akan digantikan menggunakan OTP. Nah, di sini kita ada beberapa contoh SPP yang akan dilakukan validasi oleh PPK. Ya, di sini ada SPP nomor 52, statusnya cetak SPP. Kita setujui terlebih dahulu. Oke, untuk persetujuan tidak ada perubahan, masih tetap seperti yang sudah berjalan. Ya, di sini ada notifikasi untuk menyetujui. Lalu ada satu SPP lagi yang akan kita gunakan untuk simulasi pada siang hari ini, yaitu SPP nomor 706 dengan nilai 70 juta. Ini juga kita lakukan setuju. Ya, setuju. Oke, sudah disetujui. Nah, sekarang untuk proses untuk penginputan OTP itu ada di menu ADK, ADK SPP OTP. Nah, di sini ada beberapa SPP. Kita contohkan satu terlebih dahulu, yaitu nomor SPP 27. SPP kontraktual dengan nominal tagihan sebesar 4 juta. Nah, di sini kita akan melakukan permintaan OTP. Ya, tampilannya sama seperti yang tadi sudah ditampilkan di modul komitmen. Untuk pertama kali nanti akan, kalau memang tidak pernah ada permintaan sebelumnya, dia akan request-nya via SMS terlebih dahulu. Nah, untuk pertama kali kita akan lakukan request terlebih dahulu. Di sini akan saya demokan untuk request SMS. Nah, di sini ada notifikasi di pojok kanan atas, yaitu OTP telah terkirim via SMS. Dan di UI itu akan ada tampilan OTP kapan dikirim yang terakhir kali, dan dapat diinput dalam waktu untuk yang display saat ini adalah 1 menit. Nah, kita coba buka ya di tampilannya seperti apa. Nah, ini ada salah satu SMS, yaitu untuk kode autentikasi transaksi Anda adalah 244274 untuk SPP nomor 27 sebesar 4 juta dan berlaku 1 menit dengan waktu kirim pada jam 10.32 WIB. Nah, ini yang akan kita lakukan input
seperti tadi yang ada di modul komitmen, ini adalah nomor OTP-nya 6 digit di awal ini dengan rincian SPP-nya nomor 27. Kita akan lakukan input terlebih dahulu 244 274. Nah, di sini kan waktunya sudah timernya sudah hilang, yang artinya ketika kita akan melakukan input maka akan menjadi kadaluarsa. Ya, di sini ada notifikasi OTP sudah tidak berlaku, silakan lakukan request ulang. Nah, di sini kita akan bisa melakukan request ulang lagi melalui sini. Nah, ketika kita akan melakukan input dengan kode OTP yang lama, maka pasti akan terjadi notifikasi bahwa OTP salah dan Anda memiliki satu kesempatan tersisa. Nah, di sini akan disebutkan berapa kali kesempatan yang akan dapat kita gunakan agar sebelum nanti OTP-nya si user PPK ini akan diblokir. Ya, kita akan coba buka kembali. Di sini ada notifikasi yang kedua dengan kode OTP 317845. 317845. Kita proses. Oke, ada notifikasi input OTP telah berhasil. Nah, di sini juga kita bisa melakukan beberapa permintaan sekaligus. Misalkan di sini kita akan melakukan 3 permintaan. Lalu kita klik proses. Nah, kita akan merequest lagi via SMS. Nah, maka akan muncul SMS yang ketiga dengan kode 524791 untuk nomor SPP 50, 51, dan 52 sebesar 4.110. Yang artinya total ketiga transaksi ini senilai dengan 4.110.000. Oke, kita bisa masukkan ini 542791. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak sengaja melakukan penutupan atas UI ini? Ketika kita tutup, maka kita bisa langsung membuka kembali dengan klik proses. Lalu kita bisa melakukan input selama masa tenggat waktunya masih cukup. Misalkan tadi kodenya adalah 542791. Ya, di sini input OTP berhasil. Jadi ketiga SPP tadi setelah berhasil dilakukan input OTP. Nah, bagaimana kalau kita salah melakukan input secara 3 kali? Di sini kita contohkan lagi satu simulasi senilai 70 juta. Kita request kembali. Nah, asumsinya adalah kita akan melakukan input yang salah. Di sini kodenya adalah 609985. Tapi misalkan kita menginputnya dengan kode 609800. Nah, di sini ada notifikasi memiliki 2 kesempatan tersisa. Dimana kalau kita 3 kali salah input. Ya, di sini tinggal 1 kesempatan tersisa, dan yang berikutnya OTP yang Anda input salah, OTP Anda terblokir, silakan hubungi KPPN untuk melakukan aktivasi OTP Anda kembali. Jadi setelah kita 3 kali salah melakukan input OTP, maka akan ada notifikasi seperti ini, yang artinya pejabat tersebut tidak dapat melakukan transaksi yang menggunakan OTP, tapi usernya masih tetap bisa digunakan untuk diakses di aplikasi Sakti. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari user operator. Nah, kita cek di user operator. Kita coba login juga ya sambil menunggu. Kita login user PPK. Ya, PPK masih bisa melakukan login ya. Tetap masih bisa melakukan login, tapi PPK tidak dapat melakukan transaksi yang menggunakan OTP. Kita coba lagi ya. Proses. Nah, UI yang tadi muncul ada permintaan request OTP tidak akan muncul, namun ada muncul error seperti ini. OTP Anda terblokir, lalu silakan hubungi KPPN untuk melakukan aktivasi Anda kembali. OTP Anda kembali.
Nah, di sini kalau di user operator kita bisa cek di user administrasi, umum, jabatan, di pejabat. Nah, atas PPK tersebut, statusnya saat ini adalah blokir sistem, yang artinya user PPK, OTP PPK tersebut diblokir secara otomatis oleh sistem karena adanya kesalahan input OTP 3 kali. Nah, ini nanti kalau misalkan seperti ini, silakan menghubungi KPPN untuk melakukan pengaktifan kembali OTP pada PPK tersebut dengan melakukan pengunduhan atau download form pengaktifan kembali. Form ini diunduh beserta dengan ADK-nya dan itu nanti akan disampaikan ke KPPN. Nah, ini contoh formnya seperti ini. Ya, di sini ada formnya akan muncul. Ada perihal terkait dengan permohonan pengaktifan kembali atau buka blokir dengan nama sebagai berikut: email, nomor HP, dan kode serta jabatan. Oke, kita kembali lagi. Nah, bagaimana dengan transaksi pada PPSPM? Kita akan keluar dari user operator, masuk ke user PPSPM. Ya, di user PPSPM sama seperti biasa. PPSPM cukup melakukan validasi SPM terlebih dahulu. Di sini ada beberapa SPM yang sudah saya lakukan validasi dengan statusnya sudah setuju SPM. Di sini ada 3 SPM ya, Bapak Ibu, dengan nomor 44, 48, dan 49. Nah, di sini ada menu ADK SPM interkoneksi OTP. Nah, di sini ada 3 SPM. Kita akan simulasikan sama seperti tadi. Bagaimana kalau tampilan dari SMS yang muncul pada user PPSPM. Ya, silakan untuk request OTP terlebih dahulu. Lalu akan masuk SMS sebagaimana berikut. SMS untuk transaksi ini adalah kode autentifikasi transaksi dengan nomor PIN-nya sekian atau OTP-nya sekian, untuk SPM nomor sekian. Bedanya di sini. Jadi kalau di PPSPM dia istilahnya SPM, kalau di PPK nanti seperti tadi yang sudah ditampilkan adalah SPP. Sama, di sini akan menampilkan jumlah rupiah dari tagihannya dan masa berlaku serta kapan SMS ini dikirim. Jadi kalau misalkan di sini 10.40 berarti hanya berlaku 1 menit kalau dicontohkan transaksi ini, jadi hanya berlaku sampai 10.41. Oke, kita kembali ke transaksi untuk menginput dengan kode OTP 121522. Proses. Oke, di sini ada notifikasi input OTP berhasil. Nah, bagaimana dengan di email? Seperti apa tampilannya? Kita akan coba simulasikan. Pada prinsipnya sebenarnya informasi yang ditampilkan sama antara di SMS maupun di email. Hanya saja seperti tadi yang sudah disampaikan, email ini merupakan salah satu sarana untuk tindak lanjut ketika misalkan ada gangguan pada provider dalam menyampaikan SMS OTP. Ini kita akan coba request SMS sampai 3 kali. Ketika nanti sudah 3 kali, maka akan beralih menjadi email. Nah, hal ini juga berlaku sama ketika misalkan ini tertutup, lalu kita lupa tadi SPM yang mana yang kita ajukan, tapi kita melakukan proses lagi. Di sini akan muncul bahwa masih ada permintaan OTP yang sebelumnya, sehingga tidak dapat melakukan request permintaan lagi. Bagaimana kalau OTP tadi kita masukkan, kita simulasikan. Di sini ada SPM dengan nomor OTP 403120. Di sini ada notifikasi bahwa data tidak valid, data SPP tidak valid, yang artinya bahwa
yang kita mintakan OTP dengan yang kita input memiliki data yang berbeda. Nah, di sini kita akan melakukan request kembali agar kita mau mencoba tampilan di email. Nah, kita melakukan request lagi ya, sampai nanti berubah statusnya menjadi email. Jadi untuk masa berlaku OTP, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, adalah sebenarnya 5 menit. Namun untuk keperluan demo pada hari ini, kita tampilkan hanya 1 menit untuk melakukan input. Ya, jadi kalau untuk seperti tadi yang disampaikan bahwa kalau misalkan ternyata kita lupa SPM nomor berapa aja, begitu kita lakukan input, maka secara otomatis akan tertolak oleh sistem karena di SMS yang tadi ditampilkan sebelumnya, di sini hanya untuk 49 dan 48, namun transaksinya, oh ini yang baru ya, ini yang baru, yang sebelumnya adalah 48 saja, tapi kita input untuk transaksi nomor 49 dan 48. Makanya terjadi penolakan karena OTP tidak sesuai dengan apa yang di request di awal. Nah, di sini sudah 3 kali request untuk SMS dan beralih ke email. Nanti kita coba akan tampilkan bagaimana tampilan untuk pada permintaan OTP di pembayaran. Untuk saat ini contohnya adalah permintaan OTP untuk SPM. Nah, tampilan SMS-nya juga masih sama. Ketika kita request yang baru lagi, otomatis OTP yang berikutnya pasti berubah daripada yang sebelumnya. Dan di sini juga ditampilkan waktunya. Jadi, kapan kita melakukan request, itu kita bisa cek di sini agar kita tidak salah melakukan input kode OTP. Jadi, kalau misalkan kita pending nih, ternyata masuk bersamaan. Ada 3 SMS, misalkan. Nah, kita bisa cek mana yang terakhir kita lakukan request dengan kita lihat dari waktu kirim. Oke, waktunya sudah hampir habis. Nah, kita coba cek ya untuk di email tampilannya seperti apa. Nah, sekarang kita coba lakukan request OTP via email. Coba kita 1 SPM saja ya. SPM nomor 48 dengan jumlah tagihan 100.000. Di sini ada notifikasi Anda telah melakukan request OTP SMS 3 kali, maka request OTP bisa dilakukan dengan email. Kita lakukan lewat email. Nah, maka sama seperti tadi, di sini tampilan masih sama. Ada waktu kapan request terakhir dan waktu request ulang berikutnya boleh setelah 50 detik. Nah, kita coba cek di email. Ya, di sini ada email baru masuk dengan tampilan email dari pengirim dari sakti@kemenq.go.id dengan judul email yaitu OTP ADK pembayaran. Sama seperti tadi juga yang di SMS, memunculkan kode autentikasi transaksi dengan 6 digit angka dan juga nomor SPM serta nominal SPM. Nah, di sini coba kita akan input 820.677. Sorry, salah ini. 820.677. Ya, untuk input OTP sudah berhasil. Nah, kita juga akan mencoba simulasi kalau 3 kali salah input, apakah sama statusnya dengan PPK. Oke, sudah sukses membuat ADK. Nah, jika sudah sukses membuat ADK SPM, secara otomatis seperti sama yang sudah berjalan, akan langsung masuk ke portal Sakti KPPN. Nah, untuk proses ADK SPM-nya, yang ini kita akan demokan. Nah, setelah tadi berhasil, secara otomatis, yang tadinya email, dia akan kembali ke SMS. Yang artinya kita mengulang lagi siklus 3 kali SMS, misalkan tidak diterima atau kadaluarsa, maka baru bisa beralih ke email. Nah, kita input OTP request terlebih dahulu. Oke, input OTP lewat SMS berhasil, ada SMS baru dengan nomor SPM 49, nominal 3 juta dengan nomor OTP 514585. Misalkan kita salah input ya, 514585.
555. Salah. Lalu kita coba kembali. Tinggal satu kesempatan, lalu yang ketiga. Sama seperti PPK, ada notifikasi, input salah, dan OTP terblokir. Nah, silakan dilakukan aktivasi, dan otomatis user dari PPSPM tersebut akan terlogout secara otomatis. Kalau kita cek di user operator atau admin ini pada satker yang bersangkutan, nanti akan juga tampil status dari pejabat tersebut bahwa sama, statusnya adalah blokir sistem, yang artinya bahwa sistem secara otomatis akan memblokir ketika input yang telah dilakukan 3 kali berturut-turut salah. Oke, kita tunggu. Baik, kita cek lagi di menu admin, umum, jabatan di pejabat. Untuk proses aktivasinya juga sama seperti pada PPK. Nah, di sini statusnya sama ya, blokir sistem untuk PPSPM. Sehingga PPSPM tersebut juga tidak dapat melakukan input OTP atau request OTP sebelum diaktifkan kembali status dari pejabat tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya kembalikan ke Mas Farid. Monggo, Mas. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas demonya Mas Enrico dan Mas Fahri untuk demo di sisi komitmen dan di sisi pembayaran. Mungkin cukup dari kami, Mbak Oyin. Nah, kita mungkin bisa lanjut sebentar ditanya jawab, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke Mbak Oyin. Monggo Mbak Oyin. Baik, terima kasih banyak Mas Farid, Mas Fahri, dan juga Mas Enrico. Sudah sangat jelas dan komprehensif sekali pemaparan serta demonya. Kita akan langsung saja, Mas, ke sesi tanya-jawab, karena pertanyaan yang masuk cukup banyak. Yang akan kami bacakan adalah pertanyaan yang disertakan dengan nama dan juga... Jadi untuk pertanyaan pertama dari Bapak Didi, KPPN Surabaya 2. Pertanyaannya, mengingat banyak satker yang nakal, apakah ada tahapan KPPN harus konfirmasi ke KPA untuk memastikan nomor HP yang didaftarkan adalah benar nomor yang bersangkutan? Untuk implementasi OTP pada KPPN yang saat ini baru ada modul admin dan modul anggaran, bagaimana? Apakah nanti akan ada pendampingan atau pelatihan atau fitkon lagi? Silakan Mas Farid. Terima kasih Mbak Oyin. Jadi tadi Mbak Oyin nakalnya gini ya. Yang tanda soalnya dikasih tanda kutip ya. Oke, tadi disampaikan di awal bahwa untuk pendaftaran user KPA itu harus bertatap muka, Pak. Bertatap muka. Bertatap mukanya itu bisa melalui fisik, jadi KPA yang datang ke KPPN, atau dibalik KPPN yang datang ke satker bersangkutan, pas monef atau apa gitu ya. Atau bisa melalui media telekomunikasi misalnya seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya. Yang penting di amanat Perdirjen 16 itu harus bertatap muka. Kemudian ketika bertatap muka ya harapannya usernya itu nomor handphonenya itu adalah nomor handphone yang valid. Nah, sebenarnya kami sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan 6 provider penyedia layanan telepon, yang nanti kami akan melihat dari nomor telepon yang dibuat pendaftaran ke seluler itu atas nama siapa. Nanti di sana akan next kami akan tambahkan fitur itu, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa memastikan bahwa nomor telepon ini didaftarkan ke seluler itu atas nama siapa. Nah, ini sebenarnya provider itu menyediakan fasilitas itu, sehingga nanti ini bisa menjadi verifikasi Bapak Ibu sekalian untuk memastikan. Karena kan waktu kita mendaftar seluler itu kan pasti dimintakan nomor kartu tanda penduduk untuk melakukan registrasi ke seluler yang digunakan. Nah, itu salah satu yang akan kami gunakan untuk melakukan verifikasi. Jadi kalau di Perdirjen 16, mitigasi resiko yang dilakukan adalah dengan cara tadi, yaitu bertatap muka langsung untuk melakukan memastikan bahwa nomor handphonenya itu adalah nomor handphone bersangkutan. Dan ketika nanti akan diaktifkan pertama kali ini kan memang
nanti akan ada satu notifikasi OTP yang dikirimkan nomor handphone pejabat bersangkutan. Dan ketika diwakilkan pun, notifikasi itu akan muncul, tadi kan di dalam Perjanjian 16 kan dalam hal KPA tidak bisa bertatap muka langsung, dapat diwakilkan oleh PPK atau PPSPM dengan cara membawa surat kuasa, membuat surat kuasa. Kalau yang diwakilkan ini nggak boleh menggunakan media daring, dia harus datang langsung ke KPPN. Nah, di sini nanti verifikasi nomor handphone pejabat itu juga dikirimkan ke nomor handphone pejabat bersangkutan, ke KPA-nya. Jadi nanti si KPA bertelepon ke orang yang diminta untuk hadir, salah satu PPK atau PPSPM, kemudian menyebutkan PIN OTP-nya berapa untuk verifikasi sebelum diaktifkan oleh KPPN untuk memastikan nomor handphonenya itu benar. Kemudian, memang saat sekarang yang udah ada di seluruh KL itu